Inilah golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Lalu siapa sajakah mereka, dan apa saja yang mereka lakukan sehingga mendapatkan keistimewaan seperti ini? Mari simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu semoga kita semua kelak menjadi penghuni surga, amin. Sebagai umat muslim, tentu kita harus yakin akan adanya hari kiamat. Pada dasarnya, kehidupan yang sedang berjalan ini hanya sementara sebelum akhirnya melanjutkan kehidupan di akhirat. Sebelum ditentukannya nasib setiap umat di akhirat nanti, manusia akan ditemukan pada yaumul hisab atau hari perhitungan. Seluruh manusia pada hari itu dikumpulkan sebelum hisab. Ketika itu manusia akan mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga keringat mampu membanjiri manusia. Namun, ternyata ada beberapa golongan yang dirahmati dan akan masuk surga tanpa merasakan hisab. Dari Abu Bakar, ia mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu, aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan, mereka ini adalah sosok-sosok yang hanya Allah yang tahu. Tapi, Nabi sudah diberi bocoran bahwa mereka ini kelak juga akan bersama beliau di surga tanpa hisab. Beberapa ulama memberikan makna hadis di atas, bahwa sosok yang mungkin tergolong dari 70.000 orang itu adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan dan ikhlas. Inilah 11 orang yang kelak dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, yaitu orang yang diuji dalam bentuk kehilangan penglihatan atau ujian lainnya lalu bersabar hingga wafat. Yang kedua, yaitu orang yang wafat di tengah jalan baik menuju Mekah maupun sepulangnya. Yang ketiga, yaitu setiap orang penyayang lagi penyabar. Yang kelima, yaitu perempuan yang taat kepada suaminya. Yang keenam, yaitu orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang keenam, yaitu orang yang berjalan untuk membantu orang lain yang sedang memiliki hajat. Yang ketujuh, yaitu orang yang mendidik anak kecil mengucap kalimat tauhid. Yang kedelapan, yaitu orang yang wafat siang atau malam Jumat. Yang kesembilan, yaitu orang yang kena musibah pada fisiknya atau hartanya lalu bersabar. Yang kesepuluh, yaitu orang yang membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali usai berwudu. Yang ke-11, yaitu orang yang membuat sumur di tanah lapang secara ikhlas untuk kepentingan umum. Untuk itu, umat Islam selain keimanan dan kepatuhan pada rukun Islam, maka perlu mendidik diri sendiri untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti di atas. Kalaupun tetap dihisab karena kekurangan syarat di dalam perbuatan baik itu, maka setidaknya kita tetap berbuat baik. Kelak pada hari kiamat orang-orang akan merasakan teriknya panas matahari sehingga mereka akan bercucur keringat. Namun, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Golongan yang pertama, yaitu imam yang adil. Golongan yang kedua, yaitu pemuda yang tunduk dengan beribadah kepada Allah. Golongan yang ketiga, yaitu seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu selalu senang beribadah ke masjid. Golongan yang keempat, yaitu 2 orang laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga karena Allah. Golongan yang kelima, yaitu seorang lelaki yang takut akan melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan. Golongan yang keenam, yaitu orang yang merahasiakan sedekahnya. Golongan yang ketujuh, yaitu seseorang yang saat mengingat Allah takut akan siksaan api neraka. Dari ketujuh golongan tersebut, kita diberikan pilihan untuk mengikuti golongan manakah yang akan membawa kepada naungan Allah di hari kiamat nanti. Maksud dari 7 golongan tersebut ialah orang yang adil, menjaga kebersihan diri sejak muda, mencintai masjid, mencintai karena Allah, mengingat Allah dalam keadaan sendirian, menjaga diri dari perbuatan zina, dan bersedekah tanpa mengharapkan imbalan. Perlu diketahui, bahwa kesenangan dan kegembiraan yang dinikmati oleh para penghuni surga tersebut ialah mereka akan duduk di atas kasur tebal berlapis-lapis, empuk dan halus yang isinya terbuat dari sutra di atas ranjang kencana yang bertahtakan emas dan permata. Dengan diciptakan pasangannya ialah bidadari-bidadari surga yang cantik jelita dan suci tak pernah haid dan hamil selama-lamanya. Mereka selalu dalam keadaan perawan sepanjang masa. Bidadari-bidadari yang cantik jelita dan lemah gemulai itu berpakaian serba sutra yang halus dan sangat menarik, dengan hiasan gelang, kalung, dan anting-anting yang menambah kecantikannya yang asli. Ditambah lagi dengan semerbak harum wanginya yang sangat menggiurkan. Kenikmatan dan kesenangan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga siapapun dan bahkan belum pernah diduga, dan belum pernah dilamunkan oleh khayalan dan hati siapapun. Nikmat dan kesenangan tersebut disediakan untuk golongan kanan yang sebagian besar terdiri dari umat-umat pengikut Nabi dan Rasul terdahulu, dan sebagian besar lagi terdiri dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga kita semua termasuk penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab, amin.